Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevia Juan Rinera dengan NIM 2025330005. Kali ini saya akan mengerjakan soal UAS Kalkulus 2. Baik, jadi untuk soal nomor 1 yaitu bentuk sederhana dari A pangkat min 3 dikali B pangkat 2 dalam kurung pangkat min 2 dikalikan A pangkat 2 dikali B pangkat min 1 dalam kurung pangkat 3. Disederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Jadi yang pertama adalah untuk yang dalam kurung ini kita kalikan ke dalam, jadi ini ke sini. Ini ke sini. Jadinya A min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Jadi A pangkat 6 dikali B 2 kali min 2. Jadi pangkat min 4. Lalu dikali dengan ini juga sama. Jadi dikalikan ke dalam 2 kali 3 pangkat 6 dikali B min 1 kali 3 pangkat min 3. Lalu kemudian karena penyebutnya sama, jadi disatukan A pangkat 6 ditambah 6 karena perkalian sama dengan penjumlahan pangkat dikali B pangkat min 4 ditambah pangkat min 3. Berarti sama dengan A pangkat 12 dikali B pangkat ini 3 ya. Pangkat 12 karena pangkat 7 min 7. Min 4 tambah min 3 min 7. Dalam bentuk positifnya berarti B-nya dikebawahin jadi per A B pangkat 7. Sekian untuk nomor 1. Untuk soal nomor 2 yaitu nilai X yang memenuhi persamaan eksponen 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 32 adalah, kita ubah dulu 32-nya menjadi 2 pangkat X, maksudnya perpangkatan 2. 2X min 1 sama dengan 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Kita coret 2-nya masing-masing ruas, jadi sisa pangkatnya doang sama dengan 5. Lalu ditinggal dipindah ruas, min 1 ke kanan jadi 5 ditambah 1, 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 6 per 2, X sama dengan 3. Selanjutnya untuk nomor 3 itu adalah hasil dari 2 log 8 ditambah 2 log 4 dikurangi 2 log 2. Nah, untuk ini ubah dulu yang angka belakangnya ini menjadi 2 pangkat, biar hasilnya untuk yang ini kan pasti hasilnya 1, biar nanti tinggal dikalikan 1. Nah, 8 itu 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 2 dikurangi 2 log, ini mah tetap 2 pangkat 1. Terus selanjutnya karena 2 log 2 itu sama dengan 1, jadi 1 dikali 3 pangkatnya dikali sama pangkatnya ditambah 1 dikali 2 dikurangi 1 dikali 1. 3 ditambah 2 dikurangi 1, berarti sama dengan 4. Sekian untuk nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4 itu ada 4A.
selesaikan persamaan dari log X sama dengan 9. Nilai X-nya X sama dengan, nah di sini pakai sifat perlogaritmaan. Kalau di sini dia bilangnya log 2X sama dengan 9, berarti X sama dengan 2 pangkat 9. Nah, X sama dengan 512. Hasil dari 2 pangkat 9 sama dengan 512. Nah, selanjutnya untuk yang B itu log 81 9 sama dengan X. Nah, sama dengan sifat yang sebelumnya, kita ubah menjadi 9 sama dengan 81 pangkat X. Nah, di sini kita pecah, kita sederhanakan menjadi 3 pangkat. 9 sama dengan 3 pangkat 2, 81 sama dengan 3 pangkat 4 kali X. Berarti sama dengan 32 sama dengan 3 pangkat 4X. Coret 3-nya, sisa 2 sama dengan 4X. X sama dengan 2/4. X sama dengan setengah. Untuk soal nomor 5, diminta gambar grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan fx setengah log X dengan X lebih besar dari 0 dan X sama dengan bilangan real. Nah, untuk basis, karena dia lebih kecil dibandingkan 1, sama dengan grafik menurun. Oke, lalu kita bikin titiknya. Dari persamaan ini kita masukin pertama Y sama dengan 0 dulu. Nah, kalau Y sama dengan 0 berarti setengah log X sama dengan 0. X-nya sama dengan setengah pangkat 0. X sama dengan 1. Berarti titik yang pertama itu 1,0. Lalu selanjutnya Y sama dengan 1. Di log X sama dengan 1. X sama dengan setengah pangkat 1. X sama dengan setengah. Titiknya berarti setengah koma 1. Lanjut untuk titik yang selanjutnya, Y sama dengan 2 sama dengan setengah log X sama dengan 2. X sama dengan setengah pangkat 2. X sama dengan 1/4. Kenapa digituin? Berarti titiknya 1/4,2. Selanjutnya Y sama dengan min 1 setengah log X sama dengan min 1. X sama dengan setengah pangkat min 1. X sama dengan 2. Berarti titiknya sama dengan 2, min 1. Dan yang terakhir Y sama dengan min 2. Berarti setengah log X sama dengan min 2. X sama dengan setengah pangkat min 2. X sama dengan 4. Berarti 4, min 2.
Kemudian kita buat grafiknya. Ya, untuk titik yang pertama itu ada di 1,0, berarti ada di 1, mana X1 di sini, 0. Terus yang kedua itu ada di setengah, 1, setengah, 1 sini ya. Terus selanjutnya ada di 1/4,2. 1/4. Maaf ibu, ini salah. Ini 1/4, ini setengah, saya yang salah lihat. Berarti setengah, 1 di sini. Terus ini maaf, ini salah ya. Terus 1/4, yang ini 1/4, 2. Terus selanjutnya yang 2, -1. -1 di sini. Dan yang terakhir 4. Waduh, belum buat. Ya, ibu anggap aja 4-nya di sini. 4, -2. Jadi grafiknya menurun. Ya Allah, gak lurus ibu, maaf. Harusnya lurus sih ini kalau benar apa sentinya. Jadi ini untuk grafik Y, mana ya? Ini untuk grafik Y sama dengan fx sama dengan setengah log x. Selanjutnya untuk nomor 6 itu diketahui populasi awal suatu koloni bakteri itu berjumlah 5.000. Berarti diketahui di sini Y0 itu sama dengan 5.000. Lalu setelah diinkubasi selama 8 jam populasi menjadi 15.000. Berarti Y8 itu sama dengan 15.000. Nah, ditanya A itu banyaknya bakteri dalam populasi tersebut setelah 20 jam. Berarti yang ditanya itu adalah Y20 sama dengan berapa. Terus yang B itu ditanyain berapa waktu inkubasi yang dibutuhkan agar populasi bakteri tersebut menjadi 2 kali dan 3 kali lipatnya dari populasi awal. Berarti ditanya 2 kali Y0 dan 3 kali Y0. Oke, kita jawab dulu yang pertama, yang A. Y20 sama dengan. Nah, yang pertama yang kita butuhkan itu adalah cari K-nya, cari tetapannya dulu. Dari persamaan Y sama dengan Y0 E pangkat K kali T. Nah, di sini karena udah diketahui Y8 sama dengan 15, kita masukinlah Y8, Y0-nya itu berapa? Y0-nya 5.000. E pangkat K yang kita cari dan T-nya itu 8. Nah, di sini sama dengan 15.000 kan? Berarti ini kita coret aja langsung ya. Jadi sama dengan 3. Nah, berarti 3 sama dengan
E pangkat K kali 8. Nah, untuk menghilangkan E-nya, kita lenkan di sebelahnya. Jadi dilenkan dua-duanya. Di sini kita jadi len 3, di sini dilenkan jadi hilang, jadinya sisa K kali 8. Nah, di sini K sama dengan len 3 dibagi 8. Sebentar, saya pakai bantuan kalkulator untuk pemecahan yang ini. Len 3 dibagi 8. Oke, sama dengan K-nya itu 0,1373. Saya ambil 4 angka belakang koma. Udah diketahui K-nya, masuk deh ke rumus Y20. Sama dengan Y0-nya 5000 dikali E, pangkat K-nya udah diketahui 0,1373 dikali T-nya itu 20 yang ditanyakan ya. Berarti 5000 dikali E pangkat ini dikali dulu ya. 0,1373 dikali 20. Maaf, ini saya coret 2,746. Nah, E pangkat 2,746 itu sama dengan ini salah. Sama dengan berarti 5000 dikali hasil dari E pangkat 2,746 itu adalah 15,5802. Jadi sama dengan 5000 dikali 15,5802 sama dengan 77901 koloni untuk yang Y sama dengan 20 jam. Selesai untuk yang A. Lanjut, untuk soal yang B itu ditanyakan yang B itu ditanyakan 2 kali koloni awal. Berarti 2 sama dengan 5000 dikali 2 sama dengan 10.000. Nah, masukkan ke rumus ini ya. Di sini kan diketahui berarti yang mau ditanyakan T-nya, berarti kan T-nya sama dengan T-nya yang ditanyakan, maaf. Dengan koloni sebanyak ini di akhir, berarti kita masukkan sebagai Y-nya. Y-nya itu 10.000 ya. Sama dengan Y0-nya tetap 5.000 kan. Dikali E dengan K yang sudah didapatkan tadi dan T yang kita cari. Nah, ini langsung kita coret aja jadi 2. Berarti 2 sama dengan E 0,1373 T. Nah, ini biar E-nya hilang kita lenkan. Berarti 0,1373 T. Nah, T-nya dapat dari len 2 dibagi 0,1373. Berarti saya dengan bantuan kalkulator lagi, len 2 dibagi 0,1373. Hasilnya sama dengan T-nya itu 5,0484 jam. Atau bisa disederhanakan jadi 5,1 jam. Nah, ini untuk yang 2 kali. Untuk yang 3 kali berarti sama 3 kali Y0. Berarti sama dengan 5000 dikali 3. 5000 dikali 3 sama dengan 15.000. Sebenarnya ada cara cepatnya sih kalau saya ya. Ini 15.000 sama dengan hasil dari Y8. Berarti 3 kalinya itu sama dengan 8 jam. Cuman pemecahannya kita hitung dulu. Nah, ditanyakan T-nya kembali ya. Berarti tinggal dimasukin aja 15.000 sama dengan 5.000 dikali E pangkat 0,1373 dikali T. Ini langsung dicoret aja jadi 3. 3 sama dengan E pangkat 0,1373 T. Dilenkan len 3 sama dengan 0,1373 T. T
sama dengan ln 3 per 0,1373. Nah, tinggal dihitung pakai kalkulator. Hasilnya sama dengan T sama dengan 8,0016 jam. Atau kalau disederhanakan menjadi 8 jam. 8,0 jam. Sesuai. Berarti ya bisa langsung bilang ini benar. Seperti itu untuk nomor 6. Selanjutnya untuk nomor 7 itu diketahui di sini sebuah benda diambil dari oven pada suhu 350 derajat Fahrenheit. Berarti T0-nya dia itu dari 350 derajat Fahrenheit. Lalu dibiarkan mendingin pada suhu ruang yang bersuhu konstan. Berarti TS atau suhu konstannya itu 70 derajat Fahrenheit. Jika suhu benda tersebut turun menjadi 250 derajat Fahrenheit dalam waktu 1 jam, berarti di sini diketahui T1-nya itu sama dengan 250 derajat Fahrenheit. Di sini ditanya tentukan suhu benda tersebut 3 jam kemudian. Berarti ditanya T3-nya. Oke. Ini gunakan hukum pendinginan Newton. Berarti masukkan ke rumus diferensial. Nah, di sini tuh ada rumus seperti dt besar sama dengan dt kecil sama dengan K T min TS. Nah, di sini TS diketahui itu 70, berarti dt per dt kecil sama dengan K T min 70. Kita kan mau cari T-nya ya, maksudnya persamaan untuk T-nya. Berarti kita pindah ruaskan T min 70-nya ke bawah, T min 70 sama dengan K kali dt. Nah, karena dia udah ada dt, kita integralkan di dua sisi. Nah, integral dari dt per T min 70 itu sama dengan ln, kita mutlakin biar hasilnya tetap plus min 70 sama dengan K plus C. Kenapa plus C? Karena integralnya itu tak tentu. Lalu untuk menghilangkan T-nya yang di sebelah sini, kita eksponensialkan kedua-duanya. Jadinya T min 70 sama dengan E pangkat K plus C. Nah, 70-nya dipindah ruaskan, berarti sama dengan 70 plus E. Maaf, di sini harusnya ada T-nya. K kali T plus C, berarti K kali T plus C. Terus pangkat K kali T plus C. Nah, karena di sini pangkatnya dia itu ada perkalian dan penjumlahan, kita keluarkan si plus C-nya. Jadi di sini kan harusnya E pangkat KT dikali E pangkat C. Nah, E pangkat C kita misalkan menjadi C1 ya. Jadi T sama dengan 70 plus C1 dikali E pangkat KT. Nah, inilah untuk persamaan soal ini. T sama dengan 70 plus C1 dikali E pangkat KT. Ini untuk persamaannya. Kita carilah C1-nya terlebih dahulu, kemudian K-nya, karena di sini dua persamaan tersebut kita tidak tahu. Nah, untuk yang C1 itu kita tahu dari persamaan T0-nya yang sama dengan 350. Jadi kita udah ada mengetahui suhu awal dari benda tersebut adalah 350 derajat Fahrenheit. Nah, masukkan ke rumus nih. Rumusnya T-nya itu sama dengan 350 ditambah 7 sama dengan 70 ditambah C1 yang mau kita cari dan E pangkat K kali T. T-nya sama dengan 0. Nah, 350 sama dengan 70 ditambah C1 dikali
Nah, karena di sini E pangkat K kali 0, 0 dikali K sama dengan 0, E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, pindah ruasin, 350 dikurangi 70 sama dengan C1. Karena C1 kali 1 sama dengan C1. Nah, C1 sama dengan 280. Sudah tahu C1-nya, kita lanjut ke K. Ya. K ini kita tahu dari hasil yang T1 suhu 1 jam pertama itu sama dengan 250 derajat Fahrenheit. Dari pernyataan tersebut kita masukin lagi ke persamaan. Diketahui 250 T-nya, T1-nya sama dengan 70 ditambah C1-nya itu 280 ya, dikali E pangkat K ya yang mau kita cari, T-nya itu 1. Berarti 250 sama dengan 70 ditambah C1-nya itu 280 ya. Dan E K kali 1 sama dengan K. Lalu pindah ruasin, 250 dikurangi 70 sama dengan 280 dikali E pangkat K. 250 dikurang 70 itu hasilnya 180 sama dengan 280 kali E pangkat K. Nah, di sini kita pindah ruasin lagi, 180 dikurangi 280 sama dengan E pangkat K. Nah, untuk menghasilkan K-nya, hasilnya dua-duanya dilendong. Ini kita bisa sederhanain jadi dibagi 2 ya, dibagi 20. Berarti jadi 9/14. Nah, sama dengan K. Nah, berarti K-nya itu sama dengan hasil dari ln 9/14, yaitu sebentar. Nah, K-nya sama dengan minus 0,4418. Ya ini persamaannya jadi nggak perlu. Nah, K-nya sudah ada, C1-nya juga sudah ada, masukinlah ke persamaan yang dimana yang ditanya itu adalah T 3 jam, suhu 3 jam setelahnya, berarti T3. Ya kan? Nah, T3 masukin ke rumus. T sama dengan T3 lah ya langsung. T3 sama dengan 70 plus C1-nya itu 280 dikali E pangkat K. K-nya itu adalah minus 0,4418 dikali T-nya itu adalah 3. Nah, di sini berarti kita kaliin dulu ya, 70 ditambah 280 dikali E pangkat 0,4418 dikali 3 sama dengan minus 1,3254. Nah, hasil dari E pangkat sekian itu adalah 0,2657 segini, lalu dikaliin sama 280, hasilnya 74,396 dijumlahkan dengan 70 jadi 144,396 derajat Fahrenheit. Atau kalau satu angka belakang koma ya, 144,4 derajat Fahrenheit. T3-nya sama dengan sekian, berarti suhu 3 jam setelahnya adalah 144,4 derajat Fahrenheit. Lanjut ke nomor 8, udah masuk ke fungsi trigonometri. Di sini ditanya mengenai sin 2 arcos 5/13. Nah, di sini karena kumpulan banyak persamaan, kita fokuskan dulu untuk yang arcos 5/13-nya ya. Nah, karena di sini dia itu adalah 2 arcos 5/13,
kita misalkan menjadi 2 cos theta 5/13. Kenapa jadi cos theta? Karena kan arcos itu untuk mencari sudut ya. Jadi ibaratnya kayak sama dengan arcos 5/13 sama dengan theta. Theta itu yang dicari kan sudutnya. Jadi sama aja kayak cos theta yang sama dengan 5/13. Nah, kita fokuskan dulu ke ini ya. Definisi dari cos itu kan samping per miring ya. Berarti 5 sama dengan samping, 13 sama dengan miringnya. Sami kan, sami samping per miring. Nah, kalau untuk mencari depannya atau sisi tegaknya itu berarti pakai rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras itu kan bukan sami, depan per miring ya, demi, berarti d kuadrat per sa kuadrat sama dengan miring kuadrat. Nah, di sini d-nya kan yang mau kita cari ya. Sa-nya itu 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, d kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurangi 5/2 itu 25, berarti sama dengan 144 ya. Nah, akar dari satu, karena ini kan d depan ya, depan kuadrat, berarti d-nya itu sama dengan akar dari 144, berarti 12, depannya sama dengan 12. Nah, untuk ini kenapa kita nyari depan? Karena di sini tuh ada sin. Sin itu kan sama dengan depan per miring ya. Berarti kita butuh depannya ini buat si sinnya. Oke, berarti lanjut ke yang ini. Karena di sini dia itu adalah udah cos theta, kan cos theta itu sama dengan arcos 5/13 ya jatuhnya. Berarti bisa disederhanain jadi dari rumus ini ya. Maaf, gimana sih? Sin 2 theta. Theta itu kita ibaratin ini. Nah, karena kalau udah, maaf ini jelek banget sih. Nah, karena udah di kayak gini, masukin ke apa sih sifat trigonometri yang sama dengan 2 sin theta kali cos theta. Berarti sin theta itu kan sama dengan demi ya. Berarti 2, d-nya itu 12/13 miringnya dikali cosnya itu tadi 5/13. Berarti sama dengan 2 kali 15 kali 2 120 per 26. 13 kali 13 169. Berarti 160 per 169. Inilah hasilnya. Selanjutnya untuk nomor 9 itu ada dx sin min 1 itu apa ya ditanya ya, 2x plus 3. Di sini maaf tadi ada salah, di sini tuh soalnya adalah dx. Nah, ini tadi aku udah cari tahu, ini adalah arc sin dari 2x plus 3. Nah, di sini kan turunan ya, berarti tx itu kan turunan, berarti turunan dari rumus ini. Nah, kita ibaratkan berarti
D per dx sin min 1 X ya. Jadi kita ibaratkan 2X plus 3-nya itu menjadi X aja. Nah, dari persamaan ini itu sama dengan 1 per akar pangkat 1 min X kuadrat. Nah, ini tuh adalah hasil turunan dari arc sin X. Nah, berarti jangan lupa karena ini turunan, jadi du per dx. Nah, karena tadi X ini adalah 2X plus 3, jangan lupa diturunkan juga. Berarti X aksen sama dengan turunan dari 2X plus 3 itu sama dengan 2. Berarti ini sama dengan du per dx. Nah, karena udah diketahui semuanya dari persamaan ini, kita masukin lah yang udah diketahui tadi. Nah, berarti di sini 1 per akar 1 min X-nya itu kan tadi 2X ya, berarti 2X plus 3 kuadrat dikali 2, atau hasil akhirnya itu jadi 2 per akar 1 min 2X plus 3 kuadrat. Selesai. Itu untuk nomor 9. Berarti turunannya itu segini. Selanjutnya untuk soal nomor 10 itu hitung integral tertentu ya, integral tentu yang ada batasnya, yaitu 1 dan 0 dari persamaan biar rapi X per 9 plus 4X pangkat 4 dx. Nah, karena di sini itu penyebutnya adalah 9 plus 4X pangkat 4. Nah, ini kalau ini kita misalkan dulu sebagai A kali ya. A berarti turunan dari A ini, atau A aksen ya, berarti ya A aksen sama dengan kan 9 diturunin jadi 0. Kalau 4 kali 4 16, berarti 16 4 kurang 1 X pangkat 3. Ini untuk turunan dari penyebutnya. Nah, abis ini karena kita lihat di sini ada X dx dan ada X pangkat 4 juga yang di sini, kita misalkan U itu sama dengan X pangkat 2. Nah, turunan dari X pangkat 2 ini berarti kan 2X ya dx. Nah, berarti kalau mau cuma X dx nya aja, berarti ini kan pindah ruas ke sini ya, berarti jadi sama dengan setengah du X dx. Berarti X dx ini sama dengan setengah du. Nah, karena di sini kita misalkan U sama dengan X kuadrat dan di sini adanya X pangkat 4, berarti kan sama aja kayak U pangkat 2 ya gak? Karena U pangkat 2 sama dengan X kuadrat dikali X kuadrat gitu kan, berarti sama dengan X pangkat 4. Nah, karena ini udah ada U kuadrat, jadi nanti bisa diubah. Jadi kita ubah ke persamaan du ya ibaratnya. Berarti integral 1 sampai 0 itu sama dengan, kan ini tadi setengah du ya, berarti setengah dikali 1 per 9 plus 4 U kuadrat du,
Atau karena ini ada setengah, jadi kita ubah gini, setengah diintegralin dengan batas 1 sampai 0 dengan persamaan 9 plus 4 U kuadrat 1 DU. Nah, jadi kayak gini. Nah, melihat persamaan ini itu mirip kayak bentuk gimana? Bentuk kita cerminkan dengan bentuk yang ini. A kuadrat plus B kuadrat plus U kuadrat per 1 DU. Nah, kalau dicerminkan dengan persamaan yang bawah ini, berarti A sama dengan A kuadrat sama dengan 9 atau sama dengan A kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Berarti A sama dengan 3. Terus B kuadrat itu sama dengan 4. Berarti B kuadrat sama dengan 2 pangkat 2. Berarti B sama dengan 2. Lalu U kuadrat udah sama dengan U kuadrat. Berarti udah dicerminkan dengan kayak gini, masuklah ke rumusnya. Ini itu sama dengan 1 per A kali B. Ini apa ya namanya ya? Arsin. Berarti arcstan B kali U per A plus C. Hasil integral dari yang ini. Nah, karena kita udah dapat A sama dengan 3 dan B sama dengan 2, berarti tinggal masukin ke rumusnya aja. Karena ini jangan lupa ya, di depannya ada setengah. Berarti maaf, aku pindahin ke sini dulu biar lebih rapi. Nah, berarti kita tulis lagi aja ya. Batas 1 sampai 0 dengan persamaan 1 per 9 plus 4 U kuadrat DU itu sama dengan setengah dikali 1 per A kali B. A nya 3, B nya 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6, berarti 1/6 arcstan terus B kali U, B nya 2, berarti 2U per A nya 3 plus C. Ini buat yang belum ya, gak ke record, maaf ibu. Jadi tadi sampai mana ya? Ya udahlah. Jadi tadi kan didapat dari soal ini ya, kita tulis ulang ke sini. Itu setengah integral 1 sampai 0 dengan batas 1 sampai 0 dari 1 per 94 U kuadrat DU itu dipecah dengan rumus yang tadi dihitung nih, yang ini. Berarti jadi setengah. Ini 2 A kali B, berarti 2 kali 3 per 6 arcstan. Di sini B kali U, berarti 2 kali U, 2U per A 3 plus C dengan batas 1 sampai 0. Nah, karena ini udah ada 1 per 6, 1 per 6 nya dikali sama si setengah, jadi 1 per 12. Nah, di sini kan udah gak ada 1/6 nya, sisa tan 2U per 3 dengan batas 1 sampai 0 ya. Berarti ini harusnya gak usah ada nih, karena udah batasnya. Nah, terus berarti U nya digantikan dengan 1 dan digantikan dengan 0. Berarti arcstan 2 kali 1 sama dengan 2, tetap 2 per 3 dikurangi arcstan 2 kali 0 dibagi 3 sama dengan 0. Tan min 0. Arcstan 0. Nah, tapi arcstan 0 itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi sisa lah ini doang. Jadilah setengah 1 per 12 arcstan 2 per 3. Hasil integral dari
batas 1 sampai 0 X 9 plus 4X pangkat 4 dx itu adalah setengah arc tan 2/3.